warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan kegiatan praktikum IPA dengan modul 7 KP2 lensa cembung dan cermin cekung dengan tujuan yang pertama ada menentukan jarak titik api atau F lensa cembung, 2 menentukan kekuatan lensa cembung, P 3 menentukan jarak titik api F cermin cekung. Dengan alat dan bahan, yang pertama meja optik lengkap, lensa cembung, cermin cekung, layar, dan sumber cahaya. Dengan beranggotakan saya Nimade Putri Natalia dengan NIM 8570300559. Saya Andriza Mustifaroh dengan NIM 8570322925. Dan saya Haja Marlina dengan NIM 8570300494. Saya Nilu Putu Eka Damayanti dengan NIM 8570300502. Adapun hasil pengamatan pada percobaan kali ini sebagai berikut. A. Percobaan lensa cembung. Yang pertama, jarak benda 30 cm, jarak bayangannya 50 cm. Yang kedua, jarak benda 34 cm, jarak bayangannya 10 cm. Yang ketiga, jarak benda 42 cm, jarak bayangannya 60 cm. Yang terakhir, jarak benda 46 cm, jarak bayangannya 55 cm. Dari praktikum yang telah dilakukan di atas, terdapat pengamatan sifat-sifat dan jarak titik fokus pada lensa cembung. Percobaan di atas juga dapat menggambarkan bahwa lensa cembung memiliki sifat mengumpulkan sinar atau cahaya. Berkas cahaya yang sejajar dengan sumbu utama bisa mengenai permukaan lensa, maka berkas cahaya akan dibiaskan melewati satu titik. Berdasarkan pengamatan didapatkan bahwa semakin jauh jarak benda, maka sifat bayangan yang dibentuk akan semakin jauh. Sifat bayangan dari lensa cembung adalah maya, terbalik, dan diperbesar. B. Percobaan cermin cekung. Pengamatan dimulai dari menentukan jarak benda, kemudian diperoleh hasil jarak bayangan. Percobaan pertama dilakukan dengan jarak benda 20 cm, menghasilkan jarak bayangan 11 cm. Percobaan kedua menggunakan jarak benda 25 cm dan didapatkan jarak bayangan 12,5 cm. Percobaan ketiga dilakukan pada jarak benda 37 cm, menghasilkan jarak bayangan 15 cm. Pada percobaan keempat, jarak benda diatur pada 48 cm dan jarak bayangan yang terbentuk adalah 16,7 cm. Berdasarkan dari hasil percobaan dan pengamatan, lilin yang diletakkan di depan cermin cekung dengan jarak yang telah ditentukan, maka cermin tersebut akan memantulkan keseluruhan cahaya dan kemudian akan terbentuk bayangan pada layar. Pada saat lilin diletakkan di dekat cermin cekung, bayangan cahaya lilin yang terbentuk adalah semu. Ukurannya lebih besar dan posisinya tegak. Saat lilin diletakkan menjauhi cermin cekung, bayangan yang terbentuk adalah nyata dan posisinya terbalik. Sedangkan ukuran dapat diperbesar dan diperkecil sesuai dengan jarak cermin dan dengan lilin. Sehingga ketika jarak benda semakin jauh, maka jarak bayangan yang terbentuk semakin kecil. Dari hasil percobaan lensa cembung didapat kesimpulan, berkas cahaya pada lensa cembung yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus, kemudian akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Bayangan maya, terbalik, diperkecil, dan sama tegak, sifat menyebar cahaya. Sedangkan dari hasil percobaan cermin cekung didapat kesimpulan, berkas cahaya yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus, kemudian dipantulkan melalui sumbu utama, bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Demikianlah praktik dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngagetin loh, Pak. Lah kok di jalan gimana? Cahaya coba. Orang gimana coba?